Jangan lupa ridho orang tua itu penting. Maka yang saya sampaikan tadi, kuasa kita hanya berusaha kan. Baik, berarti kemarin berarti udah sampai tahap wawancara. Iya, udah sampai tahap wawancara. Jadi kemarin saya melalui jalur non LOE, jadi melewati tes administrasi, TBS dan sub. Mungkin gini ya, saya juga kemarin itu pengalaman itu tes wawancara itu keluar dari Zoom 2 kali. Oh, berarti sama Kak. Saya juga keluar 2 kali. Keluar 2 kali. Keluar 2 kali. Dan saya sempat berpikir apakah itu yang menjadi penentu. Jadi kan waktu itu saya kebagian tanggal 25 September siang hari jam 2 kurang lebih. Dan baru di-invite itu sekitar jam 2 lewat lah setengah 3 gitu baru mulai masuk ke dalam ruang Zoom. Tiba-tiba hujan dan gangguan sinyal sepertinya saya udah prepare pakai tethering dan juga wifi dari rumah. Namun tiba-tiba down terlempar. Kemudian saya masuk terlempar lagi dan nggak bisa masuk ke dalam Zoom. Kemudian saya mencoba mengaktifkan handphone, baru ada panggilan dari pihak LPDP untuk mencoba kembali dan akhirnya masuk. Itu kurang lebih saya keluar dari Zoom hampir 10 menitan lebih kayaknya deh, Kak. Oh, iya. Itu sih. Saya itu kemarin hampir 5 menit. Nah, Oh, lebih. aneh. Saya kadang juga kita di antara apa namanya? eh, bahasa Indonesia ini bejan itu apa ya? Mbak Dewi ini orang mana? Saya orang Jawa Barat, Oh, Jawa Barat. tapi saya tinggal. Iya. Beruntung ya, beruntung. Nah, ada keberuntungan di situ. Mungkin ya Mbak Dewi udah berusaha semaksimal mungkin, udah ikhtiarnya semaksimal mungkin karena ya emang belum rezekinya mungkin ya untuk bed yang ini ya, yang kedua ini ya bisa jadi seperti itu. Tapi kita kan bisa belajar dari hal-hal itu. Saya itu ketika ini share pengalaman ya. Ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP, saya tata niatnya dulu. Niatnya itu apa untuk daftar LPDP? Nah, itu pertama itu. Kalau niatnya udah baik, proses yang harus dilalui itu harus baik. Saya berpikir saya tidak berpikir hasilnya, tapi saya di sini ketika mendaftar LPDP ini berpikir prosesnya. Ketika saya tidak mendapatkan hasilnya, tapi saya sudah mendapatkan prosesnya. Saya belajar TOEFL, saya belajar membuat CV yang baik, setiap malam belajar TBS. Nah, di situ saya sudah mendapatkan. Nah, masalah hasil itu saya sudah pasrah, benar-benar pasrah. Karena itu bukan kuasa saya. Kuasa saya ya eh, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang LPDP, tanya kepada awardee dan lain sebagainya. Ini itu kuasa saya. Kalau saya sudah merasa kuasa saya udah maksimal, nah hasil itu bukan kuasa saya. Jadi saya nggak perlu menyesali. Nah, sama halnya ketika saya keluar keluar dari Zoom, itu ya saya nggak biasa aja. Oh, kalau memang ini rezeki saya ya, saya akan terima. Sepenting saya sudah mendapatkan banyak banyak pembelajaran dari proses saya untuk LPDP ini. Nah, makanya doa itu penting. Nah, mungkin kalau memang belum rezekinya di bed ini bisa jadi bed selanjutnya ya Mbak Dewi. Penting udah berusaha, sudah membuat CV yang baik. Untuk terkait teknisnya itu, iya coba kalau ya coba nanti kalau boleh saya lihat CV-nya, nanti tak tanyakan sama pihak kakak-kakak Awardi, mungkin ada masukan di. Baik Kak, terima kasih banyak sharingnya. Saya juga kemarin percobaan pertama kali ya ikut LPDP ini. Iya, baru cobaan pertama baru memberanikan diri ikut gitu. Terus kemudian seperti yang kakak sampaikan juga sebelumnya saya nanya juga kepada teman-teman yang udah lulus bagaimana
proses awal ketika kita mau mencoba mendaftar ya pertama ya betul di niat diluruskan dulu niatnya untuk apa gitu kan. Kemudian saya mencoba menggali, jadi lebih mengenal diri sendiri kan. Kita sebenarnya untuk apa sih kuliah lagi? Makanya waktu pada saat kemarin wawancara, dari pihak psikolognya lebih mencari tahu, menanyakan berkali-kali, kenapa mau kuliah, terus kenapa harus kuliah gitu kan. Terus saya jawab, kalau saya karena saat ini pekerjaan saya di ranah manajerialnya rumah sakit, saya sampaikan bahwa saya dituntut untuk dapat memberikan menyelesaikan permasalahan yang ada di layanan dan itu kan pada akhirnya yang akan mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat ya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut itu. Kemudian saya sampaikan dan saya ada gap keilmuan yang belum saya dapatkan dari pendidikan saya saat ini sehingga saya merasa saya membutuhkan kuliah gitu saya sampaikan dan itu apakah alasan tersebut sudah benar apa tidak saya juga kurang tahu ya dan saya ikhlaskan proses wawancara hari itu hasilnya bagaimana gitu cuman pada saat sudah selesai saya juga nggak memikirkan hasil pengumuman tanggal 9 November 9 ya kalau nggak salah ya kemarin tuh 9 atau 7 ya agak-agak lupa kemarin. jadinya 9 apa 7 7 apa 9 gitu 7 ya kalau nggak salah iya udah kemudian tapi pas udah ya udah gitu. Nah, yang ternyata banyak juga yang emang tahun batch ini tuh kan paling banyak ya Iya, paling pendaftarnya, banyak. paling banyak gitu. Yang satu grup tuh pada saling menyemangati, ayo coba lagi. Terus pikir-pikir coba lagi nggak ya? Tapi sayang banget kalau nggak dicoba lagi, mumpung masih bisa dokumen administrasinya dipakai gitu kan. Karena mendapatkan sertifikat TOEFL bagi saya pribadi ya cukup berat waktu itu. Dan bukan untuk sambil bekerja gitu kan terus mempersiapkan TOEFL segala macam ya ilah insya Allah Bismillah di 2025 saya insya Allah mau coba lagi seperti itu Kak mungkin nanti mohon arahannya nanti mungkin saya bisa sharing CV dan esai mungkin bisa dikasih feedback atau masukan apa yang harus diperbaiki apakah harus dari awal memperbaiki atau hanya di bagian-bagian tertentu saja kan itu seperti itu Kak. Baik. Oh, ya seperti itu ya Mbak Dewi. Saya juga dulu sempat gagal tentang malah bukan daftar. Kalau daftar baru pertama kali LPDP ini. Tapi dulu saya nggak lolos tes TOEFL berkali-kali. Udah banyak biaya. Jujur kelemahan saya di bahasa sih. Udah banyak biaya. Hmm, Kemudian udah pas hari H itu skor tidak mencapai. Ya udah, apa yang nggak apa-apa Kak penting saya kemarin 5 kali kak 5 kali tes TOEFL. lima kak 5 kali dan 2 kali terakhir itu saya nilainya hanya 497 terus jadi minus cuman kurang satu soal lah ya kalau gitu 497 tuh jadi percobaan pertama masih 480 gitu terus naik lagi 497 2 kali berturut-turut akhirnya sama hampir mau ya udahlah nggak usah daftar gitu tapi saya mencoba di hari terakhir penutupan di tanggal 18 Juli ya waktu itu. Baru pagi-pagi saya tes lagi, alhamdulillah lebih dari 500 baru saya berani itu daftar. Hmm, iya hampir sama sih. Saya juga dulu itu gagalnya di TOEFL. Tapi ya namanya rezeki. Saya kan ikut jalur afirmasi. TOEFL dihapuskan itu. Akhirnya saya Oh, jadi nggak kepake ya akhirnya ya iya sertifikatnya. nggak kepake. Tapi kan saya udah Udah ada biaya keluar. yang nggak kalau biaya sih nggak masalah sih. Tapi dalam prosesnya itu saya udah dapat ilmu banyak. Walaupun nggak ke kepake TOEFL-nya. Wah itu dulu sampai benar-benar dan alhamdulillah malah dihapuskan. Makanya
kan sebenarnya saya meh daftar dua beasiswa, beasiswa santri berprestasi dan beasiswa LPDP ini. Kalau santri berprestasi itu peluangnya besar, soalnya kan yang ikut nggak terlalu banyak. Tapi saya memberanikan diri untuk ngambil yang LPDP Kemenkeu, yang ya pesertanya banyak pada waktu itu. Ya udah, saya penting diusahani, ditelateni. Masalah hasil itu kan bukan kuasa kita. Ya udah, kalau memang rezekinya, mungkin kalau nggak rezekinya bad ini ya tahun depan. Ya mungkin penting jangan menyerah. Ya, siap Kak. Jangan menyerah, yang penting itu ya. Mm. Gimana yang lain, Mas Saiful? Ada yang mau berbincang-bincang? Tapi Mbak Dewi kemarin pas wawancara itu ada satu pertanyaan yang terus-terus dikejar. Pertanyaan yang terus dikejar itu salah satunya itu sih Kak, yang untuk kuliah seberapa yakin kuliahnya dapat tepat waktu, selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua rencana kontribusi. Jadi 5 tahun ke depan rencananya mau apa gitu. Sama satunya lagi alasan kuliah kenapa gitu. Jadi kayak terus ada beberapa pertanyaan tuh berulang walaupun dengan bentuk pertanyaan yang berbeda gitu. Kenapa harus kuliah? Alasannya apa? Gapnya seperti apa? Contohnya apa? Itu kayaknya tiga itu yang ketika sudah dijawab masih dipertanyakan kembali gitu. Coba tak ambil satu contoh. Ketika ditanya alasan kuliah apa, dijawab apa pada waktu itu? Pada waktu itu saya menjawab bahwa yang pertama adalah saat ini saya bekerja di bagian manajemen rumah sakit. Saya sampaikan bahwa di bagian saya, di tim saya ini mendapatkan disposisi arahan dari pimpinan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di layanan kesehatan. Namun karena adanya keterbatasan ilmu yang saya miliki, sehingga saya merasa saya harus menjembatani gap tersebut melalui pendidikan dengan kuliah di jenjang yang lebih tinggi lagi dibandingkan saat ini. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya sebutkan, ditanya kembali kan, emang ilmu apa yang dibutuhkan? Terus saya sampaikan ilmu terkait manajemen dan sebagainya. Dan mata kuliah tersebut sudah tersedia di fakultas yang ingin saya tuju di Fakultas UI waktu itu saya sebutkan di Universitas Indonesia. Kemudian peminatnya saya sebutkan juga dan itu linear dengan pendidikan saya sebelumnya. Saya sampaikan seperti itu sih Kak. Terus ya kemudian menanyakan lagi apakah memang dengan pendidikan bisa menyelesaikan, tuh saya sampaikan ya saya rasa dengan pendidikan tersebut akan membantu saya untuk dapat bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sampai terus digali lagi pertanyaannya, oh masalahnya apa aja gitu. Banyak, saya bilang permasalahannya. Kebetulan rumah sakit di mana saya bekerja merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana pasien per hari jumlahnya sangat banyak, ribuan pasien, sehingga untuk permasalahan itu sangat kompleks. Salah satunya adalah terkait antrian pasien yang memanjang dan hal tersebut seringkali terjadi komplain berulang. Kemudian adanya juga eh, permasalahan-permasalahan di layanan yang berkaitan dengan SDM kesehatannya dan segala macam seperti itu. Waktu itu saya kurang lebih menjawabnya. Oh, Apakah ada masukan mungkin Kak, saran cara saya menjawabnya kok masih iya, kurang? sebenarnya poinnya sudah disampaikan sih tentang dikaitkan dengan apa namanya mata kuliah dan lain sebagainya. Tinggal kurang, tak lihat kurang licin dalam menjawabnya. Itu kan terlalu general. Nah, kemarin itu saya Mm-mm. diajari kakak Awardi itu ya sangat licin dan sulit untuk dibantah. Kenapa harus ke universitas ini? Kenapa harus S2? Kan kamu sudah berkontribusi saat ini S1. Kenapa harus S2? Nah, itu jawabannya agak licinnya gini. Manusia ini berkewajiban untuk belajar. Tidak ada salahnya kita untuk terus untuk belajar. Ketika saya Kenapa saya S2? Saya kaitkan dengan makul tadi.
Nah, makul tersebut tidak saya dapatkan ketika saya di jenjang S1. Maka harapannya dengan makul yang S2 itu saya dapatkan, saya bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahannya itu kontribusinya itu apa? Udah kompleks, nggak terlalu panjang-panjang, tapi mengena. Udah, dosen nggak bisa, panelis nggak bisa apa namanya membantah. Oh, ini perlu makul Hmm. ini karena S1 nggak mendapatkan dan dibutuhkan ketika kontribusinya. Jadi nggak terlalu panjang tapi kompleks. Intinya ketika wawancara itu jangan sampai jawaban kita itu menimbulkan pertanyaan baru lagi. Nah itu sih. Hmm. Iya ya. Mm-mm. Nah, kemarin seperti Mungkin itu. betul sih kayaknya kurang licin ya kayaknya. Iya kurang licin. Jawabannya kurang licin. Nggak terlalu general ini. Jadi kan panelis itu melihat ini sama aja dengan peserta yang lain. Nah, usahakan jawaban-jawaban itu beda dengan peserta yang lain dalam artian, oh, ada yang mengena, ada yang menonjol. Kan panelis itu cuma merekomendasikan kan, nggak memberikan Iya. apa namanya, ya nggak memutuskan, yang memutuskan hanya merekomendasikan kepada pihak LPDP. Nah, ada satu-satu yang menonjol itu biasanya dicatat oleh panelis. Nah, harapannya dari sesuatu yang menonjol-menonjol itu, pembeda dari yang lainnya itu yang dapat meloloskan. Karena banyak banget apa namanya peserta itu kan yuk panelis juga bingung juga memilihnya. Nah, ketika ada yang mengena, oh ini nggak bisa dibantah, nah, alasannya itu ya udah ada di stabilo seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya. Hmm. It- Iya betul. itu masukan dari oh apa namanya? Kak kemarin itu Kak Safina sama Kak siapa ya? Lupa dari beliau sekarang kuliah di Monash University. Temen-temennya teman saya. Nah, itu ada jawaban-jawaban yang licin yang saya kemarin kan sebelum di mock up sama Mbak Priska itu kan di mock up juga sama award di LPDP di Win Malik Ibrahim sama Win Jogja. Itu saya benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak itu ketika ya sama-sama mendapatkan ilmu tapi jawaban-jawaban yang licin sulit untuk dibantah itu dari Mbak Priska itu. Terus alasan kenapa harus universitas ini. Nah, jangan sampai kita bilang karena peringkatnya baik, karena apa namanya deket dengan rumah. Itu benar-benar eh, pihak panelis itu nggak butuh jawaban seperti itu. Kemarin itu saya disuruh jawab seperti ini. Di kampus ini ada satu profesor yang relate dengan kontribusi yang ingin saya lakukan. Dan suatu saat saya ceritakan prestasinya profesor itu dan suatu saat saya ingin belajar dengan beliau dan suatu saat saya ingin menjadi seperti beliau. Maka saya memilih kampus ini harapannya saya bisa belajar pada beliau dan relate dengan kontribusi saya ke depannya tentang ini. Nah, itu udah nggak bisa membantah panelis. Oh, iya ya. Oh, apa namanya? Meh membantah. Apalagi udah nggak. Iya Kak, saya juga kemarin ada pertanyaan seperti itu dan Iya. kebetulan alhamdulillah saya sudah sempat mengkontak salah satu dosen pengajar di sana. Pertama saya coba lewat email, kemudian saya tanya ke Kaprodi dan mendapatkan kontaknya. Cuman saya coba membuka obrolan dulu ya, seperti menanyakan apakah berkenan apabila nanti saya kuliah di sana gitu. Dan pada saat pertanyaan itu muncul, saya sampaikan bahwa saya memilih salah satu alasan memilih kampus tersebut
karena saya ingin belajar dengan beliau yang merupakan pakar dari bidang yang ingin saya pelajari dan sejalan dengan rencana kontribusi saya, dan saya juga sudah mengumpulkan apa artikel-artikel atau publikasinya beliau gitu. Saat itu seperti itu sih, hampir sama ya kurang Ya, lebih ya, karena sama. banyak sekali webinar-webinar dari para awardee yang sharing gitu kan. Saya coba mengaplikasikan pada saat kemarin substansi gitu. Jadi jangan jawabannya itu yang seperti itu, yang general, yang universitasnya peringkat terbaik gitu di Indonesia atau segala macam. Hindari jawaban seperti itu gitu. Kurang lebih sama sih Kak kalau yang alasan kampus kemarin menjawabnya. Ya, nek tak lihat itu Mbak Dewi itu udah sesuai dengan yang diberi masukan dari awardee sih. Artinya jalannya sudah lurus, namun kurang licin saja pemilihan kata-katanya. Mungkin Iya seperti itu betul. sih. Iya, iya sih Kak. Kayak kemarin tuh ada satu pertanyaan off the box, mungkin itu juga saya yang agak-agak bikin jebakan ya. Sepertinya itu dari pihak LPDP ditanyakan tentang LPDP, kan pertanyaan itu lebih ke kayak pengen tahu seberapa yakin sih eh, orang ini bisa selesai tepat waktu gitu kuliahnya gitu kan. Terus saya ditanya di akhir pertanyaan terakhir lah, satu apa dua pertanyaan terakhir, dia meyakinkan lagi. Jika ada skala 1 sampai 10, pilih angka berapa Anda yakin bisa lulus tepat waktu gitu. Terus saya bingung ya, apakah milih 8 gitu ya. Saya bilang itu 8, apakah 8? 8 tuh dengan ikhtiar saya, kemudian juga 2 yaitu kehendak Allah ya, kita hanya sebagai manusia berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi tetap kita harus menempatkan porsinya Allah gitu kan di dalam pilihan tersebut gitu. Nah itu apakah udah benar apa belum gitu menjawab seperti itu, ataukah dianggap kita jadi nggak pede gitu kalau milih seperti itu. Jadi nggak tahu juga Ini sih itu sebenarnya berarti udah benar jawabannya apa seperti belum. dijawab seperti itu. Iya. Yaitu ya, nek saya lihat kelihatan agak ragu-ragu sih. Kemarin juga saya dapat pertanyaan seperti itu. Saya Hmm, jawab, saya dijawab. jawab saja dengan yakin. eh, Didasarkan dengan saya S1 lulus tepat waktu. Saya akan mengulanginya dengan tepat waktu di S2. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, saya ingin, jadi kita memberikan jawaban itu beserta apa namanya, hal apa yang ingin saya lakukan. Jadi nggak ngawang. Jadi dari pertama saya membuat skala prioritas, yang kedua saya membagi plot pembelajaran karena di situ ada 4 semester. Semester pertama saya ingin menyelesaikan makul ini, semester 2 ingin menyelesaikan ini, dan semester 3 4 saya akan menyelesaikan tesis. Nah, itu kan jawaban yang meyakinkan. Ada langkah yang hendak diambil. Jadi kalau ditanya ranknya 1 sampai 10 seberapa yakin? Ya 100, ya 10. Namun kita kan juga sebagai manusia ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Nah, hal itu dapat kita selesaikan ketika kita sudah melakukan apa? Berjalan pada jalannya. Nah, kalau kita sudah maksimal mungkin berjalan pada jalannya, ya udah yakin kan. Kemarin saya jawab seperti itu sih. Ya mungkin bisa Oh, jadi masukan iya. dari Mbak Dewi. Berarti kemarin ada juga ya, Ada sama ya ada juga pertanyaannya sama. seperti itu persis. Pertanyaannya seperti itu. Iya. Ya itu jawaban yang licin. Kalau sudah seperti itu kan nggak bisa mengulik lagi, apa meyakinkan lagi kan? Oh, ini punya punya apa namanya? Punya cara mengatasinya agar tepat waktu itu seperti apa? Oh, sudah dibuktikan ketika S1. Oh, jalannya seperti ini. Oh, dia kayaknya mampu untuk menyelesaikan S2. Walaupun dalam kenyataannya mungkin itu kan di luar kuasa kita sebagai manusia. Tapi kan kita harus yakin.
Kalau kita ada jawaban yang ragu-ragu di situ, ya kita dikulik terus ketika wawancara. Gitu ya Mbak Dewi. Semoga Iya Kak, terima dapat kasih. apa gambaran nanti ya. Iya, izin Kak, apakah betul seperti anggapan teman-teman yang lain? Apakah tergantung keberuntungan juga kita mendapatkan panelis yang baik? Nilainya sama yang agak-agak kurang nilainya nggak sih itu penentunya? Sama kayak kita dosen aja, kita ada dosen yang suka ngasih nilainya tinggi-tinggi, ada juga dosen yang ngasih nilainya kecil-kecil, itu apa juga termasuk penentu juga Iya, untuk hasil kemarin. saya iya. Maka harus diseimbangkan antara ikhtiar kita dengan doa kita. Ya intinya amalan itu untuk mendekatkan diri kita, untuk dikir, untuk mengingat Gusti Allah. Entah amalannya memperbanyak membaca Quran atau memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Jangan lupa ridho orang tua itu penting. Maka yang saya sampaikan tadi, kuasa kita hanya berusaha. Nah, masalah hasil itu kan bukan kuasa kita. Maka saya melihat takdir itu kan di antara ikhtiar dan doa kita. Jangan sampai kita hanya ikhtiar saja, nanti kan sombong jadinya. Harus diimbangi dengan doa. Kalau udah yakin mantap dapat panelis yang baik bisa jadi. Kemarin saya juga Neta lihat itu ada 3 panelis itu yang psikolog ibu-ibu sama akademik satu bapak-bapak itu baik. Cuma agak yo bukannya bukan nggak baik sih, agak kurang humble lah. Itu satu ibu-ibu ya itu kayaknya akademik. Tanya tentang apa namanya artikel saya kan riset sama sekali tidak ada. Tapi dengan riset tidak ada itu saya menutup dengan prestasi non akademik. Nah, di situ harus pintar-pintar membelokkan apa ya, kekurangan kita ditutup dengan kelebihan kita. Eh, Namanya manusia itu kan yo kadang nggak ada yang sempurna. Tapi yo pintar-pintar kita itu. Kemarin yo saya ditanya itu terus terang saya tidak ada riset ketika S1. Tapi saya menutup kekurangan saya itu dengan nganu apa namanya prestasi non akademik. Seperti itu sih dari pengalaman saya. Tapi ternyata kemarin itu walaupun kelompoknya sama, ternyata panelisnya bisa berbeda juga ya Kak ya. Kurang paham Jadi sih kan saya. kemarin saya kan kemarin kelompok 65 yang mendapat jadwal hari pertama tes substansi itu ada yang sharing kan, saya dapatnya ibu-ibu semua, disebutkan namanya ibunya A, B, C gitu kan. Kemudian hari kedua juga ada yang sharing, jadi kita kan pada ada masuk ke dalam grup-grup tertentu ya, grup sesuai apa jadwal kelompok substansi gitu. Di hari kedua ada yang sharing juga, katanya saya dapat panelisnya ibu-ibu semua. Ternyata sama. Oh, kayaknya sama nih nanti sampai hari terakhir substansi saya pikir ya. Kayaknya ibu ini terus kriteria pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Katanya dia ketiga panelis tuh nggak suka pertanyaan jawaban yang terlalu panjang katanya kan. Jadi cukup pakai metode STAR atau gimana gitu ya. Iya, Nah, ternyata pas saya malah berbeda jauh. Ibu nggak ada satupun panelis yang disebutkan sama dua orang yang tadi gitu menyebutkan, beda semuanya. Jadi malah komposisinya dua laki-laki, satu perempuan, dan beda ternyata tipenya nggak sama kayak yang disampaikan sama sebelumnya gitu. iya itu tadi keberuntungan juga mempengaruhi jalur langit. Ya mungkin itu ya. Mungkin dari yang lain ada masukan. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita diskusi tentang apa ya? CV dulu atau surat rekomendasi? Kayaknya CV ya kayak. CV ya. Oh iya. Iya. CV ada Kak, Oke. CV.
Boleh. Kita bahas tentang CV ya. Iya Mas, kalau bisa apa namanya satu-satu gitu, misalkan kalau izin Mas, misalkan kekuatan gitu, itu dituliskannya itu seperti apa detailnya gitu, intinya Oh, bagaimana sesuatu tapi pasti gitu. baik. Saya berbicara eh, dengan pengalaman saja ya. Pengalaman saya menulis itu sharing. Nanti kalau dari teman-teman juga ada masukan, mungkin belajar dari satu orang, oh seperti ini, silahkan saja di-sharing. Jadi di sini kita sharing, sharing diskusi. Makanya saya nggak membuat grup. Banyakan itu grup itu saling apa namanya, malah curhat-curhatan. Saya nggak suka. Mending ketika kita ngobrol, kita mengobrol yang isinya bermanfaat. Seperti itu saja. Silahkan kalau mau share share ke teman-temannya mungkin bisa bisa join. Nah, dari masukan dari beberapa teman-teman pelatihan di mana, terus dari kakak-kakak Wardita, nanti juga saya undang untuk memberikan masukan, nanti disimpulkan sendiri-sendiri untuk membuat mendapatkan hasil yang terbaik dan harapannya lolos LPDP untuk batch pertama tahun depan. Yang penting kita persiapan dulu. Seperti itu ya, teman-teman. Oh ya, tadi yang belum perkenalan, oh ya perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Lutfi. Saya masih calon penerima beasiswa ya, belum awardi. eh batch yang lalu. Nah, inisiatif saya membuat forum diskusi ini mungkin untuk sharing-sharing bagaimana pengalaman-pengalaman mumpung masih fresh. Kemarin saya melakukan ini mumpung masih ingat eh sebisa mungkin saya sharing. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu. Sudah mungkin cukup. Ada yang mau masukkan, bertanya dan lain cukup untuk diskusi malam hari ini. Sepertinya Mungkin cukup ya gitu. Kak. Cukup ya. Ya, semoga diskusi kita pada malam hari ini membawa keberkahan, kemanfaatan, dan memberikan kelancaran kita dalam menggapai cita-cita kita untuk masa depan kita. Allahumma amin. Baik, kalau cukup, saya akhiri untuk diskusi pada malam hari ini. Salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya WA saya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya tulis di chat? Sudah Kak. Sudah. Kalau sudah nanti ya bisa ngobrol-ngobrol melalui chat saja. Baik ya. Terima kasih. Sampai jumpa di uh, diskusi pada lain waktu.